wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jawabannya kurang kompak, kurang semangat, kurang kencang. Bu, jawab yang kencang. Bu, jawab yang kencang. Ibu mau yang kendor apa yang kencang? Tadi ngapa kendoran? Bapak-bapak sekarang aku tanya, ibu diam, jangan jawab. Bapak-bapak jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak, Aki, masih kencang? Alhamdulillah. Senang saya dengarnya kalau Aki masih kencang. Alhamdulillah. Begitu banyak rahmat Allah. Allah ciptakan langit, bumi dengan segala isinya, itu cuma baru satu rahmat. Bu, jawab. Ibu mau masuk surga enggak? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Jadi bingung kan? Mau dengar enggak? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Bapak musik apa Pak? Bantuin nyanyi juga, musik juga, doa Pak. Di subscribe, apa lagi? Like, comment, share yang banyak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asrarul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun segenap para ulama, para asatid, para guru, terkhusus yang sama-sama kita hormati Abah Haji Khair Mukarram Haji Ibn Sadikin, Ketua Panitia dan segenap jajaran panitia, pejabat pemerintah setempat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan yang sama-sama kita hormati Bang Haji Nasri, para sesepuh dan pinispuh, ibu-ibu, bapak-bapak pimpinan majelis taklim, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, makirin. Rupanya langganan semua. Bercanda. Dan yang amat sangat saya sayangi Ibu Dr. Hajalis Damayanti, istri saya itu. Semoga jadi istri yang soleh. Halo Mama. Juga ananda Ustadz Ahmad Rifki Mahbub, semoga jadi anak yang soleh. Para bapak ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmatnya, atas seizinnya dan ridhonya malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tentunya kita semua berharap dari peringatan ini akan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah kualitas ibadah kita kepada Allah, semakin kuat keimanan kita kepada Allah, semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga semakin istiqomah ibadah kita kepada Allah. Atas nama pribadi Ihya Ulumuddin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat kampung namanya. Ya. Alhamdulillah atas kehadirannya dan kerjasamanya semua pihak sehingga acara ini dapat terlaksana dan semoga berjalan lancar dari awal hingga akhir, tidak ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan sepulang dari sini hidup kita semakin berkah, rezeki kita semakin bertambah, rumah tangga kita semakin sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita sukses dalam cita-citanya, jadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan semoga kita semua kelak nanti mendapatkan syafaat pada hari kiamat dari kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bu, Bu, sudah siap semua? Mau kemana? Ngaji ya. Kita nggak?
Malam ini semua kita merasa bergembira dan berbahagia karena kita dapat menyempatkan waktu untuk hadir di majelis maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana rasa bahagia ini sebagai salah satu ekspresi kita atas kelahiran junjungan kita yang merupakan anugerah Allah yang teramat besar, di mana Allah menyebutnya beliau sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jawabannya kurang kompak, kurang semangat, kurang kencang. Bu, jawab yang kencang. Bu, jawab yang kencang. Ibu mau yang kendor apa yang kencang? Tadi ngapa kendoran? Bapak-bapak sekarang aku tanya, ibu diam, jangan jawab. Bapak-bapak jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak, Aki, masih kencang? Alhamdulillah. Senang saya dengarnya kalau aki-aki masih kencang. Alhamdulillah. Bu, sampai mana tadi ceramah? Oh, kencang. Ingat baik anak kencang lagi. Alhamdulillah. Kata Allah, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmatan lil. Begitu banyak rahmat Allah. Allah ciptakan langit, bumi dengan segala isinya, itu cuma baru satu rahmat. Apaan? Nih ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita suami dan istri tidak akan pernah hidup rukun. Betul. Kalau tidak ada rahmat Allah, niscaya kita tidak akan pernah sayang kepada anak-anak. Betul. Kalau tidak ada rahmat Allah, niscaya binatang itu pasti akan memakan anaknya. Betul. Makanya begitu indah ajaran agama yang dibawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta dan kasih sayang merupakan barometer kesempurnaan iman kita kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bahkan dengan kasih sayang Rasulullah menegaskan lebih daripada yang tadi, bahwa rahmat dan kasih sayang ini merupakan salah satu pembuka pintu surga. Bu, mau masuk surga nggak? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Bu, jawab. Ibu mau masuk surga nggak? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Jadi ngomong. Ada yang ngejawab masuk sendiri, ada yang ngejawab dimasukin. Semua nanti kita bakal ngalamin. Ada yang masuk surganya langsung dimasukin, ada yang masuk sendiri. Siapa mereka yang masuk surganya langsung dimasukin setelah mati? Itulah 70.000 dari umat Nabi yang tidak pernah meruqyah dirinya, tidak pernah mencampur adukan imannya dengan kesyirikan dan kezaliman. Mudah-mudahan kita termasuk bagian ini. Amin ya Rabbal.
Kalau tidak termasuk bagian yang 70.000 yang masuk surganya langsung dimasukin bighairi hisab, tanpa dihisab, berarti kita masuk bagian masuk surga yang masuknya masuk sendiri melalui proses lewat hisab dan lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Cek. Bu. Nanti semua kita bakal melintasi Shiratal Mustaqim. Itu adalah sebuah jembatan. Betul. Tetapi kalau dalam sholat yang kita baca ihdinas Shiratal Mustaqim, itu artinya kita meminta petunjuk kepada Allah agar diberikan kita ini petunjuk untuk mengikuti jalannya orang-orang yang lurus. Siapa mereka orang-orang yang jalannya lurus? Mereka adalah para nabi-nabi, para syahada, para tabi'in, para ulama salafus soleh, orang-orang itulah jalan lurus yang harus kita ikuti. Jangan kita ikuti jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Ghairul maghdubi alaihim walam. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kita minta kepada Allah agar bisa mengikuti jalannya orang-orang yang lurus. Mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi. Ya Bu, ya Bu, jangan mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa mereka? Jalannya Fir'aun, jalannya Qarun, jalannya Haman, dan konco-koncoknya. Itu jalan yang sesat. Kita lihat bagaimana seorang Fir'aun, dia raja yang dengan kesombongannya sampai berani mengaku sebagai Tuhan. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi, berbicara di hadapan umat-umatnya. Na'udzubillah min Jadi Fir'aun dengan kesombongannya mengaku sebagai Tuhan. Padahal satu-satunya Tuhan kita yang wajib disembah Allah Subhanahu la ilaha. Kalau sudah mengakui Tuhan kita Allah, maka keimanan ini harus komitmen. Jangan sampai goyah, jangan sampai berubah. Di zaman yang bagaimanapun kita hidup, dalam kondisi bagaimanapun, iman kita hanya kepada Allah dan mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah oleh semua makhluk yang ada. La ilaha illallah. Maka iman ini pun harus lurus, iman ini pun harus benar. Iman ini jangan sampai terkontaminasi dengan nilai-nilai syirik. Naudzubillah min Ibu, Bu, mudah-mudahan setelah maulid iman kita semakin kuat. Semakin tinggi nilai iman seseorang, maka akan semakin tinggi akhlaknya. Lalu bagaimana cara kita untuk memperkuat keimanan kita? Ditopang dengan ibadah. Dengan apa? Ibadah. Yang kata Imam Ibnu Taimiyah bahwa definisi ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mal wal af'al. Nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah, diridai Allah, baik ucapan maupun perbuatan yang tersembunyi maupun terang-terangan, itu namanya ibadah. Jadi kalau ucapan kita dan perbuatan kita itu dicintai dan diridai Allah, yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan itu dinamakan ibadah.
Allah menciptakan manusia ini tidak untuk bersenang-senang, tetapi Allah ciptakan manusia dengan tujuan yang pasti. Untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Illa liya'budun ay bimakna la ya'rifun, agar supaya kita dapat mengenal Gusti Allah. Pak, bagaimana cara kita mau kenal Allah? Ada hadis, walaupun ini dhaif tapi bisa memotivasi kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang kenal dirinya, maka dia pasti bakal dapat mengenal Allah, Tuhannya. Sekarang kita kenali diri kita, Pak. Assalamualaikum. Masih hidup. Sekarang kita kenali diri kita. Mau nggak? Siapa kita ini? Pak, siapa kita? Manusia. Manusia. Ayah orang Sunda kan? Ayah. Orang Sunda pasti ngerti. Karena saya waktu ngeliwat di Cianjur, itu guru saya Syabdul Kohar jelasin tentang manusia. Manusia. Itu cuma titipan Manusia. Mana manusia? Pak, mana manusia? Pak, mana manusia? Sudah begini. Mana siapa ini? Mana punya lo? Kita ini lahir gak bawa apa? Semuanya lahir telan. Nanti pada saatnya kembali menghadap Allah pun dalam keadaan telan. Kalau kemudian lahir ke alam dunia nggak bawa apa-apa, sekarang beda apa-apa, semua fasilitas ada, rumah Allah kasih, mobil punya, semuanya ada. Itu cuma titipan dari Gusti Allah. Satu saat titipan itu pasti akan lenyap, akan hilang. Kemana? Akan diambil oleh Allah. Ruh titipan Allah, betul. Satu saat ruh bakal diambil enggak? Diambil enggak? Kalau sudah ruh diambil Allah, tinggal jasad. Jasad ini udah nggak ada lagi harganya. Kalau sudah mati, ruh dicabut, jasad kita ini nggak ada lagi harganya. Betul, betul. Ma indakum yanqadu wa ma indallah. Kata Allah, yang ada di sisi kita ini bakal lenyap, tetapi yang ada di sisi Allah kekal. Ya Pak, ya Pak. Maka jangan kita merasa sombong dengan segala fasilitas yang kita miliki, yang semua itu hanya titipan. Sebab kadang-kadang banyak manusia yang nggak sadar bahwa kalau dia itu nggak punya apa-apa, setelah Allah dikasih Allah rezeki, dikasih Allah segala macam dan segala sesuatu yang bernama dunia, kadang-kadang itu semua menjadikan dia sombong. Na'udzubillah min astagfirullah. Begitu mati, jasad dengan dandan. Secantik apapun istri kita, nggak ada harganya. Sedangkan apapun suami ibu, tidak ada harta apa. Sebanyak apapun harta kita, mati mau bakal dibawa. Betul, betul. Punya harta miliaran, nggak bawa mati. Bahkan bisa jadi fitnah buat anak istri, anak rebutan warisan. Padahal bapaknya baru mah. Ayah nuk itu ayah. Ayah nuk itu. Bapak. Mobil banyak, nggak dibawa ke alam kubur, cuma nyampe kubur. Setelah dimakamkan pulang lagi. Kadang-kadang mobilnya mewah-mewah, di halaman rumah 15, mereknya macam-macam, Fortuner, Pajero, Alphard, dan lain sebagainya. Ketika mati, mobil Alphardnya nggak dipakai, Lamborghini-nya nggak dipakai, yang dipakai mobil yang mereknya ambulans. Ambulan, ambulan, mobil banyak bereret 15,
Itu kenyataan Pak, waktu saya ceramah di Bekasi. Mampar mobilnya begitu mati, nggak dipakai satupun mobil mewahnya, yang dipakai tetap ambulan. Nyewa lagi. Betul. Tanah selebar jagat, nggak dipakai buat ngukurin kita, yang kepakai cuma ukuran 2 kali 1. Betul, betul. Bajunya mahal, laksana sutra, nggak kepake, yang dipakai cuma kain putih. Namanya kain. Kenapa itu kain putih dinamain kain kafan? Kenapa Pak? Karena kita tidak bakal tahu kapan kita bakal mati. Betul, betul. Segala sesuatu yang kita cintai yang bernama dunia nggak ada harganya setelah mati. Harta kita, duit kita bisa dibawa mati, bisa. Yang kita sedekahkan buat masjid, buat pesantren, buat majelis taklim, itu harta kita yang sesungguhnya yang bakal kekal di sisi Gusti. Makanya kata Bang Roma begini, mau denger nggak? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, Bapak musik apa Pak? Bantuin nyanyi juga, musik juga, doer Pak. Bisa kan Pak? Musik ada nyambung loh musiknya, enak kita. Kalau selama ini dihiaskan emas intan permata bermandi cahaya, mana tahu musik. Terus Bu, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah. Jangan gitu kenapa Pak? Enggak iya. Itu kagak nyambung pisan sih. Kalau saya bilang terputuslah, jangan gitu. Terputuslah pergaulan, terputuslah sendirian. Cek. Oh, Pak, pulang lagi ya. Hah? Sama menyuruh-nyuruh kiai. Kiai disuruh. Palat ya. Terus Bu, terputuslah pergaulan, terputuslah sendirian, diri terbungkus kain. Gemar juga ya. Masa begitu indah syair Bang Romai Rama mengingatkan kita, betul tidak? Betul tidak? Terputus pergaulan, terbujur sendirian. Pak, ketika mati masuk alam kubur, udah nggak ada yang nemenin kita. Bini yang katanya kita cinta, kita mati, ogah mau ikut dikubur. Betul? Betul? Bini kita yang cantik yang katanya saya mau kemantu kedena kebohongan, mati, kita ogah mau ikut dipendem. Paling ya Bapak kawin lagi. Betul kan? Masa nggak ada yang nemenin Pak, nggak ada. Begitu laki mati, walaupun bini cinta banget, lakinya ganteng, kaya, tampan, gagah, begitu mati bini ngomong, anak-anak, bapak, papa kita kuburin di kamar ya. Nggak ada, nggak ada. Ada nggak? Di Kobe menjauh. Betul. Udah masuk kubur, dewek deh. Bahasa Koreana dewek. Bahasa Korea aja. Dewek. Nggak ada yang nemenin. Makanya kata Syekh Hatim Al-Asam, perhatikanlah manusia. Perhatikan manusia. Mereka itu masing-masing punya kekasih, bahkan selalu ingin bersama dengan kekasih kapanpun dimanapun. Betul.
bahkan kalau perlu sampai masuk kubur. Tapi apa yang terjadi ketika seseorang meninggal dunia, tidak ada sesuatu apapun, baik harta, pangkat, jabatan atau manusia yang mau ikut bersamanya ke alam kubur. Kalau sudah mati, kita pasti berpisah dengan sesuatu dan orang yang kita cinta. Masuk kubur, nggak ada yang nemenin kecuali kekasih setia kita. Itu namanya amal. Namanya amal soleh. Pak, amal soleh itu apa, Pak? Satu perbuatan yang secara syar'i dianggap baik. Perbuatan bisa dianggap baik kalau manfaat buat siapa? Buat diri kita dulu. Allah perintah kita sholat bukan untuk Allah, bukan untuk guru, untuk kita. Pak, Bu, Allah perintah kita puasa bukan untuk Allah, untuk Allah perintah ibadah bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Sedunia orang sholat, Allah nggak untung. Sedunia orang brengsek semua, nggak ada yang sholat, Allah kagak rugi. Yang butuh Allah kita. Betul tidak? Maka kekasih setia kita siapa? Amal soleh yang nanti menjelma menyerupai makhluk yang indah rupanya, harum semerbak wanginya, sehingga nanti semua kita bertanya-tanya, lalu bertanya, man anta lam ara fi dunya ajmal minka, siapa engkau hai makhluk, rupamu indah, harum semerbak, belum pernah aku lihat makhluk seindah dan seharum engkau di dunia. Ana amaluka soleh, aku ini amal baikmu. Makanya kita jaga amal kita, pertanyaan amal kita, amal soleh. Pak, syaratnya apa amal soleh itu? Ikhlas. Apa? Bapak udah ikhlas? Belum. Bapak udah ikhlas belum? Ikhlas mati. Kalau mati ikhlas Pak. Ikhlas ya. Emang mau nggak mau? Mau nggak mau? Ya walaupun nggak ikhlas mati juga. Ya ikhlasin. Benar. Benar. Ikhlas, memurnikan ketaatan. Tidak ada unsur yang lain. Makanya untuk menjaga keikhlasan kita baca dalam doa kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku semua karena salatnya, karena zakatnya, karena puasanya, karena haji umroh, karena baca Quran, karena sedekahnya, karena nyari nafkah untuk anak istri, karena dagangnya, karena dakwahnya, karena nyuci baju laki, karena nyusuin laki, karena bapak yang jawab, itu yang jawab, dan bapak yang nyusu. Kenapa jadi bapak yang menjawab? Diam bapak. Nyusuin laki karena malu ya, malu-malu kucing. Padahal emang kerjaannya nyusui. Iya, perempuan kan begitu. Bayi yang baru laki disusuin, betul nggak? Yang udah berjenggot juga disusuin juga. Masa, Pak, karena apa? Ibu nyuci baju laki karena Allah, Bu. Jangan kepaksa. Sebab apa? Nilai pahalanya luar biasa. Nyuci baju laki, satu baju ibu cuci, Bu. Nyuci. Perasaan nggak kayak begitu nyuci. Contoh doang. Kurang suka ngomongnya. Satu baju laki ibu cuci, pahalanya dikasih Allah 2000 kebaikan. Makanya besok nyuci baju, tumpuk ke baju. Kalau udah ada 40 baju, cuci 40 kali 2000, kan jadi banyak. Nah, si bini sekarang menyuci baju bukan pakai tangan dewek, mesin cuci. Jadi kalau gitu yang dapat pahala ibunya apa mesin cucinya? Mesin cuci. Perasaan gua mondok nggak pernah ada hadis Nabi mesin cuci dapat pahala, belum pernah. Ibu, semua karena Allah. Masakin suami karena Allah. Apa pahalanya?
lebih baik daripada ibu pergi haji, pergi umroh. Masa laki? Gimana tuh? Tuh, ada yang protes tuh. Ini kadang-kadang punya bini, ogah masak. Lakinya sengsara, nyanyi. Masak sendiri, nyuci baju sendiri, tidur aku sendiri, makan pun sendiri. Bu, masakin lah, lebih baik daripada haji dan Ibu nyiapin air minum buat laki cuman segelas air putih, pahalanya luar biasa. Ya bu, ya bu, apa pahalanya? Ngasih air minum buat laki cuma segelas lebih baik daripada puasa setahun. Makanya ibu, apa kesukaan laki? Ibu udah tahu kalau memang laki pengennya biasanya ngopi, bikinin kopi. Jangan sampai laki teriak-teriakan kopi, kopi, kopi. Udah tahu, bikinin. Niatnya karena kalau memang biasanya nyusu, bu, susui. Anaknya mau bapaknya nih. Dua-duanya gede pahala bini mah. Itu ibu-ibu yang punya anak baik sekali nyedot puting ibu, nyedot sekali sedot puting ibu tuh maknya disedot, itu 100 kebaikan. Lah baik kan kalau nyusu kan kagak mungkin 1 kali sedot tangan. Itu baru baik, apalagi bapaknya baik. Itu ngapain? Ngerasa dia. Bro, masa? Tuh, cuman air segelas air putih buat suami, pahalanya lebih baik daripada puasa setahun. Maka besok-besok ibu kalau suami pulang kerja, siapin air minum, jangan segelas lagi. Ibu udah suapin segalon. Laki pulang, minum galon-galonnya kasih. Suruh minum ke laki. Minum segalon, mampus kelolodan. Masa ibu bikin hati suami senang bahagia dengan ibu dandan, mempercantik dan menghias wajah usaha asal untuk suami ngeliatnya senang, itu pahalanya besar Allah kasih. Kan sekarang mah kadang-kadang Pak bini dandan bukan buat kita, bukan buat laki, kadang-kadang dandannya buat laki orang. Udah cakep-cakep dandan selfie, pasang deh namanya di HP. Kadang-kadang banyak orang laki lihat, begitu lihat laki ada yang share, ada yang share, langsung WA, Mbak cantik amat, WK. Astaga. Ketika sang istri berdandan mempercantik wajahnya bukan untuk suaminya, nanti di akhirat apa siksaannya? Ibu mau tahu kagak? Mau tahu kagak? Ada bini nanti di neraka yang merobek-robek perutnya sendiri, dikeluarkan isi perutnya, dimakan. Itu siksa buat istri yang mempercantik dan menghias wajahnya bukan untuk suami tapi untuk suami orang lain. Bu, dandan bu, hanya untuk suami. Kalau keluar rumah nggak usah dandan. Gak usah pakai minyak wangi, bini keluar kecium orang laki sampai nafsu, itu pahalanya, itu dosanya, itu bagaikan zina 40 tahun. Apalagi bapak yang punya bini suka ngobrol aurat, kemana-mana nggak tutup aurat, itu nanti siksaannya. Nanti perempuan tuh model gitu, ditarik rambutnya sampai tercecer otaknya, itu siksaan bagi perempuan yang kagak pernah nutup aurat. Kan sekarang banyak perempuan yang kagak punya malu, ketek ngablak, dada ngablak, paha. Kita kadang-kadang orang laki bingung. Habis sholat kita zikir keluar masjid, kita lihat perempuan yang begitu. Kan kadang-kadang banyak yang pakai baju merek bupati buka paha tinggi-tinggi. Kita lihat dosa, nggak dilihat mubazir. Ya bangun. Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Pak, masih mending sih kalau pahanya mulus. Ini kadang-kadang yang bikin kita enak. Udah pahanya hitam, bulik, digaruk ngebul. Kita lihat
Nggak dilihat depan mata, dilihat bikin sakit mata. Astaga. Alhamdulillah, amin. Ayo dah, niatkan segala ibadah kita ikhlas karena Allah. Itu syarat pertama, amal soleh ikhlas. Jangan ada urusan dan campur tangan yang lain. Jangan ada riya. Jangan ada pengen dipuji. Ibadahlah kita hanya karena Allah. Tetapi memang tingkatan ikhlas ada 3. Ada ikhlasul abidin, orang yang ibadah tapi mengharap fadilah dan keutamaan ibadah. Boleh, boleh. Boleh nggak? Aku niat mengamalin bismillah. Sebab bismillah punya khasiat. Mudah-mudahan bisa ngobatin orang, rezeki lancar, dagangan laris. Boleh nggak niatnya begitu? Boleh. Itu ikhlasul abidin, tingkatan ikhlas yang pertama. Ada yang kedua, ikhlasul muhibbin, orang yang ibadahnya tetapi mengharap masuk surga, takut masuk neraka. Yang kedua, ada yang paling tinggi, ikhlasul arifin, orang yang ibadahnya tidak mengharap pahala, tidak karena pengen masuk surga, takut neraka, tetapi hanya semata-mata karena mengharap ridho Allah. Cuma tingkatan yang ketiga kadang-kadang susah. Model kita mah emang begitu. Tingkatan pertama, tingkatan kedua. Betul kan? Zikirnya mengharap fadilah. Betul? Betul? Yang kedua, ibadah karena pengen masuk, takut sama neraka. Kan model kita begitu. Coba saya tanya, Bapak mau masuk surga apa neraka? Pasti surga. Ada nggak yang pengen masuk neraka? Hah? Ada. Astaga. Kenapa pengen masuk surga? Kebayang. Diceritakan dalam hadis, walaupun memang surga nggak bisa dibayangkan dan dilukiskan dengan kata-kata. Betul, betul. Tetapi kan gambarannya nyata bahwa surga penuh kenikmatan, sebuah jaminan yang Allah berikan buat orang yang takwa kepada Gusti Allah. Maka kalau tanya pengen surga, pengen neraka, pasti jawabannya pengen surga. Sekalipun bajingan tengik, kalau ditanya masih ngejawab pengen masuk surga. Nggak ada bajingan tengik ditanya pengen masuk neraka, nggak ada. Masih punya harapan pengen masuk surga. Beda dengan kita, dicipta dari sari pati yang akhirnya jadi air mani, jadi segumpal darah. Betul kagak? Akhirnya kemudian dibungkus sempurna jadi manusia. Nabi Adam dicipta dari sari pati, daripada tanah. Diambil tanahnya dari berbagai penjuru dunia. Tanah itu ada yang warnanya merah, hitam, putih, coklat. Maka tidak heran manusia kulitnya beda-beda. Ada yang coklat kayak orang Asia kita ini, ada yang putih kayak orang Arab putih-putih, ada yang merah orang Barat kemerah-merahan, ada yang kulitnya hitam kayak orang Afrika. Pak, orang Afrika kulitnya 2. Kalau nggak hitam banget. Orang kita. Betul? Betul? Tanah itu ada yang lembut, ada yang kasar. Jangan heran manusia pun begitu. Ada yang kasar. Ada suami kasar sama istri. Kalau marah, istri tangkap. Main tangan. Suami bego. Jangan main tangan, sayangin perempuan. Pak, sayangin perempuan, jangan main pukul. Ya Pak, boleh mukul, boleh lempengan pantat. Bagi yang pantatnya dempel dipukul membak, mantap. Kalau bini pantatnya tepos, pelan-pelan mukulnya pak. Kalau kencang panas. Pak, tanahnya itu ada yang tanahnya tinggi, ada yang tanahnya rendah. Maka jangan heran ada manusia yang merasa tinggi dan sombong, ada manusia yang rendah hati. Pak, ada yang dicipta dari, ada orang yang suka pemarah, itu pasti dicipta dari tanah sengketa. Kalau pemarah. Bagaimana Ustaz? Kalau bini suka belanja, itu dicipta dari tanah abang. Belanja, masa. Ayo buktikan cinta sama Nabi, banyak sholat. Ibu-ibu nih, bari nonton TV sholawat boleh nggak Bu? Jadi nonton sinetron dapat, pahala sholawat dapat. Bari nonton sinetron nggak apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bari nonton Ikatan Cinta. Boleh, boleh. Sambil masak di dapur, nomis kangkung. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin, ala yasin. Berkah tulis kangkung di sholawatin.
Laki pulang makan nambah 3 piring, kenapa? Lapar. Mari ngulek sambal nggak apa-apa, sholawat. Cuman sholat pendek, nadanya rada sedih. Sallallahu alaihi Muhammad. Pakai cuma sambal doanya. Sallallahu alaihi wasallam. Laki pulang kagak bawa duit. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagian nggak mau kerja, laki TA. Sallallahu alaihi mancing wae pegawai mancing dapat ikan kagak. Sholawatnya didangdutin, boleh, diindiain, apa-apa? Nggak apa-apa sholawatnya pakai lagu India. Contoh, cahaya tujuko, cahongga hardem, marke bidil se, ye pyar na bhakam. Cahaya tujuko, cahongga hardem, marke bidil se, ye pyar na bhakam. Kan kalau orang dia nyanyi nggak boleh ada dia ngomong pret aja. Betul bangga. Indiain sholawatnya. Anda ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyad niwadaraji. Enak gak? Bapak bininya marah jangan timpalin pak, rugi. Bini kalau lagi marah timpalin kagak kelar 3 minggu. Lagian rugi. Kuat kagak dibagi. Kalau punya serep, kalau kagak pusing loh. Kayak besok-besok udah punya serep loh. Bini marah, jangan timpalin, sholawatin tuh bini. Lagi marah, mata melotot, nyanyiin sholawat. Umi, 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 umi. Nggak bakal marah pak. Paling kata bini, paling kata laki, ya bini gua stres. Bapak juga begitu, ibu juga begitu. Laki marah, bu jangan timpalin laki marah, sholawatin aja. Ya bu ya. Laki baru tulang pinggang, mata melotot, ngomel, comel, bawel, suaranya menggelegar, marahin ibu, sholawatin Ahmad ya Habibi Ahmad. Insya Allah nggak bakalan marah. Apa yang terjadi? Dua-duanya stres. Banyak baca sholawat. Allah saja malaikatnya bersolawat. Pak, yang kedua buktikan cinta sama Nabi, jaga warisannya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah itu apa? Sunnah itu secara bahasa artinya dimaknai jalan yang dijalani, baik yang terpuji ataupun tidak. Tapi menurut para fuqaha ahli fikih, sunnah itu adalah satu perintah yang berasal dari Nabi, tapi sifatnya tidak wajib. Itu Maka kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku nanti bersama aku dalam surga. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, buktikan cinta dengan kita menjaga akhlak. Pak, Bu, jaga akhlak. Terus apa kagak? Jangan lupa subrek dulu, subrek. Punya HP kagak? Coba buka Jakat Tintir Ider Kelana, subrek dulu. Iya, sabrek, maknya sabrek. Comment, share, and like ya. Jakat Tintir Ider Kelana. Jaga akhlak, jaga akhlak. Akhlak kepada Allah. 5 waktu jangan tinggalkan. Ibadah sholat bukan cuma sebagai ibadah ritual, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ibadah yang nanti adalah merupakan penentuan yang akan dimintakan pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu. Ada akhlak kepada Allah 5 waktu, ada akhlak dengan sesama manusia, jangan saling menyakiti, menzalimi, mencaci, memaki. Ada akhlak dalam rumah tangga. Nabi ngajarin manggil istrinya Khadijah nggak pernah nyebut nama, nggak pernah. Selalu Nabi panggil ya Habibah, panggilan mesra buat Khadijah. Nggak pernah panggil Aisyah, nggak pernah. Selalu ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan, itu panggilan buat Siti
Aisyah. Nabi seakan-akan ngajarin, panggillah istri dan suami yang mesra, mama, papa, mami, papi, abang, neng, abi, umi, ayah, bunda, aa pada kemana, ii pada Tapi kan panggilan juga harus sesuai dengan status sosial. Mami, iya pi, jas si papi dan jas tolong siapkan. Baik pi, direktur, pantes. Mami, iya pi, pacul mana pacul? Ya? Yang genjer, Pak Ustaz. Astagfirullah. Kadang manggil laki, manggil bini nama. Laki namanya Mamat. Datang tamu, bini nyari teriak-teriakan, di warung kopi. Anak dibawa umur 7 tahun nongkrong. Bini teriak, mat, ada tamu. Anak dengar teriakan emaknya, ngomong ke anak, mat, dipanggil ibu. Astagfirullah. Di subscribe. Apa lagi? Like, komen, share yang banyak. Ya. Iya.